Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai struktur dan fungsi protein. Anggota dari kelompok 4 sendiri yaitu ada Natiatus Soleha NPM 1820608 dan Zakaria Dava Nugroho NPM 1820610. Mari kita simak videonya berikut ini. Protein adalah nutrien yang sangat penting untuk konsumen hidup manusia, terutama untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi sel-sel baru. Strukturnya sering dikatakan bahwa kita harus memasukkan makanan kaya protein ke dalam makanan kita. Protein ada di banyak makanan seperti telur, ikan, dan susu. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Asam amino dibagi menjadi dua, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan banyak tergantung pada bahan makanan, sehingga kecukupannya dapat dikompensasi oleh tubuh kita sendiri. Asam amino non esensial adalah asam amino yang didapatkan dari luar tubuh. Asam amino terbuat dari karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen, dan beberapa mengandung atom belerang. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat. Dengan keempat lengannya, masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai gliterion. Agar lebih mudah menjelaskannya, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berubah CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang, contohnya adalah seperti ini, yang disebut asam amino leusin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berekatan dan bergabung membentuk protein. Sementara, sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik. Ke-20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat basa. Para asam amino ini dapat disebutkan dengan 1 huruf, 3 huruf, atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak asam amino yang harus digabungkan untuk membentuk protein? Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 dalton. Sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10-150 kilodalton. Maka dari angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah protein terdiri dari 90-1350 buah asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga beberapa buah asam amino yang berikatan disebut rantai polipeptida. Harus selalu diingat bahwa rantai polipeptida dan protein tersusun atas asam amino yang berbeda jenisnya, karena mereka memiliki rantai samping yang berbeda. Misalnya pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning bersifat hidrofilik, sedangkan yang berwarna biru bersifat hidrofobik. Sehingga apabila susunan asam amino ini diletakkan di dalam air, ia akan mengalami lipatan atau folding menjadi bentuk 3 dimensi, di mana asam amino yang hidrofilik akan berada di luar, sedangkan asam amino yang hidrofobik akan berkumpul di dalam.
Folding ini terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia, maka lipatan protein ini dapat kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut denaturasi. Namun, apabila kondisi lingkungan kembali mendukung, protein ini dapat kembali mengalami folding melalui proses yang disebut renaturasi. Struktur protein dibagi menjadi 4. Struktur primer. Struktur primer suatu protein adalah urutan linear asam amino sebagaimana dikodekan oleh DNA. Asam amino dalam protein bergabung dengan ikatan peptida yang menghubungkan gugus amino dari satu asam amino ke gugus karboksil asam amino lain. Molekul air dilepaskan setiap kali ikatan peptida terbentuk. Serangkaian atom karbon, nitrogen, dan oksigen yang terhubung ini membentuk tulang punggung protein. Seperti gambar di atas. Tulang punggung protein ini sering kali melipat menjadi dua jenis sekunder, helix alfa dan lembaran beta. Helix alfa adalah kumparan tangan kanan yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus amina dan gugus karboksil. Dari asam amino yang dekat satu sama yang lain, lembar beta terbentuk ketika ikatan hidrogen stabilkan dua atau lebih untayan yang berdekatan. Tersier adalah bentuk 3 dimensi. Bentuk ini ditentukan oleh karakteristik asam amino yang membentuk protein. Banyak jenis protein berbentuk bulat dekat rantai samping hidrofobik, terlindung di dalam jauh dari air sekitarnya. Protein yang terikat membran memiliki asam amino hidrofobik yang mengelompokkan bersama di bagian luarnya, sehingga rantai samping hidrofobik dapat berinteraksi dengan lipid dalam membran. Asam amino bermuatan memungkinkan interaksi dengan molekul yang memiliki bermuatan komplementer. Peran banyak protein bergantung pada bentuk 3 dimensinya. Kita bisa lihat seperti di gambar dan animasi di atas. Misalnya hemoglobin membentuk kantong untuk menahan heme, molekul kecil atom besi di tengah-tengahnya yang mengikat oksigen. Kita bisa simak sebagai animasi berikut. Struktur kuarterner. 2 atau lebih rantai polipeptida dapat bergabung membentuk suatu kompleks aktif dengan beberapa subunit. Keempat subunit hemoglobin bekerja sama sehingga kompleks tersebut dapat lebih mudah mengambil banyak oksigen di paru-paru dan melepaskannya di dalam tubuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.